Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang telah menyaksikan presentasi saya pada hari ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Fani Briana dengan nomor BP 1810841004. Izinkan saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Online, Efisiensi X1, Responsif X2, dan Norm Partisipan X3 terhadap kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Ria Aryani MSI dan Bapak Dr. Andes Yusri Rizal MSI. Baiklah, masuk ke bab 1 mengenai pendahuluan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 menjelaskan bahwasannya pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, ataupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun turunan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu mengenai peraturan administrasi kependudukan yang telah dilakukan secara online menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2009 mengenai pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang telah dilaksanakan secara online. Pada penelitian kali ini membahas mengenai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang yang telah melakukan pelayanan online sejak tahun 2021, yaitu pada awalnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang terdapat dari 24 pelayanan yang dapat diakses pada Distrik Capil tersebut. Namun pada penggunaan pelayanan online ini hanya 9 jenis layanan yang dapat diakses melalui website, yaitu terdiri dari akta kelahiran, akta kematian, SKP WNI, SKD WNI, penerbitan KTP elektronik, perubahan elemen daftar kependudukan, penerbitan KK elektronik, pemanfaatan NIK untuk instansi, dan surat keterangan KTP sementara. Adapun alasan pemilihan objek penelitian dan fenomena empiris pada Dukcapil Kota Padang ini adalah karena Kota Padang sudah menerapkan konsep Smart City. Selanjutnya, masih banyaknya masyarakat yang mau mengetahui bagaimana tata cara penggunaan pelayanan online pada Dukcapil Kota Padang ini. Selanjutnya, adanya terkendala oleh jaringan di mana masyarakat tidak bisa melakukan pelayanan jika terkendala oleh jaringan, di mana jaringan yang dimiliki oleh Dukcapil Kota Padang tersebut dikelola oleh Diskominfo, maka dalam satu hari tersebut masyarakat tidak bisa melakukan pelayanan tersebut dapat merugikan masyarakat dan membuat masyarakat melakukan pelayanan tersebut di esok harinya. Selanjutnya yaitu Dukcapil Kota Padang tidak termasuk dalam 10 besar Dukcapil terbaik di Sumbar, di mana pada kategori KTP, akte kelahiran, penerbitan KK, dan penerbitan KIA, Dukcapil Kota Padang tidak termasuk dalam 10 besar di Dukcapil se-Sumbar. Baiklah, pada latar belakang tadi dapat diambil 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh efisiensi X1 terhadap kepuasan masyarakat Y pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Yang kedua, bagaimana pengaruh responsif X2 terhadap kepuasan masyarakat Y pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Yang ketiga, bagaimana pengaruh non-partisipan X3 terhadap kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Dan yang terakhir yaitu bagaimana pengaruh kualitas pelayanan X terhadap kepuasan masyarakat Y pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana pengaruh efisiensi X1 terhadap kepuasan masyarakat Y pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Yang kedua untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh responsif X2 terhadap kepuasan masyarakat Y pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Dan yang ketiga untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh non-partisipan X3 terhadap kepuasan masyarakat Y pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Dan yang keempat untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan X terhadap kepuasan masyarakat Y pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Adapun manfaat penelitian ini yaitu yang pertama sebagai bahan rujukan dan evaluasi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu sebagai panduan bagi masyarakat untuk dapat mencari dan mendapatkan informasi mengenai pelayanan online pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Adapun penelitian terdahulu yang relevan yang pertama yaitu penelitian menurut Widya Arum Valianti pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik dan Disiplin Pekerja Pegawai terhadap Kepuasan Masyarakat di Kantor Balai Desa Rawasari, Kecamatan Ulu Jamik, Kabupaten Pemalang. Yang kedua, penelitian oleh Sonia Septiani pada tahun 2021 dengan judul penelitian Pengaruh Inovasi Layanan Dukcapil Ceria Digital terhadap Kualitas Pelayanan pada Dukcapil Kabupaten Padang
Yang ketiga, penelitian menurut Ismail pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat pada Disdukcapil Kabupaten Baru. Selanjutnya, ada pun teori yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama ada teori kualitas pelayanan menurut Agus Juwanto dengan 3 indikator. Yang pertama ada efisiensi, responsif, dan norpartisipan. Selanjutnya, teori kedua yaitu teori kepuasan masyarakat oleh Dudka dengan 4 indikator. Yang pertama ada delivery communication, guarantee of warranty, complaint handling, dan resolution of problem. Selanjutnya, definisi konsep. Yang pertama ada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan suatu cara untuk dapat melihat bagaimana tingkat pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melihat bagaimana pelayanan tersebut sesuai dengan prosedur yang diberikan sehingga masyarakat tersebut mampu dan memahami bagaimana pelaksanaan pelayanan tersebut dengan baik dan benar. Yang kedua ada kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat merupakan pengguna layanan pada suatu instansi pelayanan. Masyarakat pun dapat menilai bagaimana pelayanan diberikan oleh suatu instansi tersebut. Masyarakat pun dapat menilai apakah masyarakat merasa puas ataupun merasa tidak puas dalam melakukan pelayanan pada suatu instansi. Baiklah, selanjutnya pembahasan kepada bab 3 mengenai metode penelitian. Yang pertama, pada pendekatan penelitian ini melakukan pendekatan penelitian dengan positivistik yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang melihat dari segi fenomena yang dapat diklasifikasikan, terukur, dan hubungannya memiliki sebab akibat. Yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu masyarakat Kota Padang yang telah melakukan pelayanan online pada Disdukcapil Kota Padang pada tahun 2021 sebanyak 195.225 jiwa dengan menggunakan metode sampling probability sampling. Dengan melakukan metode proportionate stratified random sampling dengan menggunakan rumus Lovin dan digunakan menjadi 100 orang. Selanjutnya, variabel penelitian pada penelitian ini ada 2. Yang pertama ada variabel independen atau bebas kualitas pelayanan yang terdiri dari 3 indikator, efisiensi, responsif, dan non-partisipan. Yang kedua ada variabel dependen yaitu kepuasan masyarakat yang terdiri dari 4 indikator, guarantee of warranty, delivery communication, complaint handling, dan resolution of problem. Selanjutnya ada jenis dan sumber data yang terdiri dari 2 jenis dan sumber data. Yang pertama ada data primer. Data primer terdiri dari kuesioner, yaitu kita membagikan kuesioner kepada masyarakat yang terdiri dari beberapa pertanyaan. Nantinya masyarakat tersebut yang akan menjawab pertanyaan dari yang peneliti berikan. Yang kedua ada data sekunder yaitu dokumentasi ataupun data-data yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu pembagian kuesioner dan juga dokumentasi. Selanjutnya ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas yaitu merupakan suatu keabsahan data, yaitu dengan membagikan 21 pertanyaan dibagikan kepada seluruh masyarakat dan 21 pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Yang kedua ada uji reliabilitas yaitu dengan melakukan uji reliabilitas menggunakan metode Crouch-Based Alpha. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, teknik analisis data terdiri dari uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari 3 cara. Yang pertama ada uji normalitas, yaitu uji normalitas untuk mengetahui apakah variabel independen dan variabel dependen terdistribusi secara normal ataupun tidak. Selanjutnya ada uji multikolonialitas, yaitu untuk mengetahui apakah variabel independen ataupun variabel bebas memiliki unsur-unsur yang sama. Yang selanjutnya ada uji heterokedestisias, yaitu untuk mengetahui apakah terjadinya penyimpangan pada suatu analisis model regresi. Selanjutnya ada uji hipotesis, yaitu menggunakan uji hipotesis F yaitu dilakukan secara bersama-sama, dan uji hipotesis uji T yaitu dilakukan secara parsial ataupun satu-satu. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini yaitu terdiri dari 4 hipotesis. Yang pertama ada H1 yaitu variabel efisiensi X1 berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. H2 variabel responsif X2 berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat pada Disdukcapil Kota Padang. H3 variabel non-partisipan X3 berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat Y pada Disdukcapil Kota Padang. H4 yaitu kualitas pelayanan efisiensi X1, responsif X2, non-partisipan X3 berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepuasan masyarakat Y pada Disdukcapil Kota Padang. Adapun lokasi penelitian pada penelitian kali ini yaitu di Disdukcapil Kota Padang. Selanjutnya pada bab 4 yaitu deskripsi dan lokasi penelitian. Pada penelitian kali ini dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Kampung Jauh, Padang Barat, Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Kelas selanjutnya masuk kepada bab 5 yaitu bagian pembahasan dan analisis data.
Pada pembahasan kali ini yaitu penelitian menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan yang pertama yaitu uji normalitas, yaitu diperolehnya nilai signifikasi dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov tes sebesar 0,200. Adapun kriteria signifikansinya yaitu jika signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka nilai residual terdistribusi secara normal. Pada penelitian ini nilai signifikansinya 0,200 lebih besar daripada 0,05, yang dapat disimpulkan bahwasanya nilai residual terdistribusi secara normal. Yang kedua yaitu menggunakan uji multikoliniaritas, yaitu pada kriteria uji multikoliniaritas yaitu pada toleransi lebih dari 0,10 maka tidak terdapat gejala multikoliniaritas. Selanjutnya yaitu ada uji heterokedastisias yang menyatakan bahwasanya nilai signifikansi variabel efisiensi sebesar 0,4461 lebih besar daripada 0,05. Yang kedua ada nilai signifikansi variabel responsif 0,275 lebih besar daripada 0,05. Nilai signifikansi variabel non-partisipan 0,55552 lebih besar daripada 0,05. Yang dapat disimpulkan bahwasanya pada uji heterokedastisias pada penelitian ini tidak terdapat gejala dari hedastisias. Selanjutnya masuk kepada koefisien determinasi yang menjelaskan bahwasanya koefisien determinasi sebesar 0,570 yang berarti bahwasanya 57% dari kepuasan masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel kualitas pelayanan. Selanjutnya masuk kepada uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama yaitu uji T. Uji T sebesar 1.66088. Adapun pengaruh efisiensi terhadap kepuasan masyarakat T hitung sama dengan 2.063 dengan nilai signifikansi 0,042 yang menjelaskan bahwasannya nilai T hitung 2.063 lebih besar daripada 1.66088. Berdasarkan analisis di atas disimpulkan bahwasanya kualitas pelayanan efisiensi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Yang kedua ada pengaruh responsif terhadap kepuasan masyarakat yang menjelaskan bahwasanya T hitung sebesar 5,959 dengan signifikansi 0,000, yaitu dengan nilai T hitung 5,959 lebih besar daripada 1.66088 yang menjelaskan bahwasanya kualitas pelayanan responsif berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Yang ketiga, pengaruh non-partisipan terhadap kepuasan masyarakat yang menjelaskan bahwasanya T hitung sebesar 0,629 dengan nilai signifikansi 0,531. Adapun nilai T hitung 0,629 lebih kecil daripada 1.66088 yang menjelaskan bahwasanya kualitas pelayanan non-partisipan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat dikarenakan nilai signifikansinya lebih besar serta nilai T hitung yang lebih kecil. Maka dari itu, pada variabel non-partisipan tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Adapun selanjutnya uji F yaitu uji secara bersama-sama yang menjelaskan bahwasanya uji F pada penelitian ini sebesar 2,70 yang menjelaskan bahwasanya pengaruh variabel X secara bersama-sama ataupun secara stimulan terhadap variabel Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 serta nilai F hitung 44.670 lebih besar daripada 2.70. Dapat disimpulkan bahwasanya terdapat pengaruh efisiensi X1, responsif X2, non-partisipan X3 secara bersama-sama ataupun secara stimulan terhadap kepuasan masyarakat variabel Y. Selanjutnya kesimpulan dasaran. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yang pertama, pengaruh efisiensi X1 terhadap kepuasan masyarakat yaitu sebesar 0,042 lebih kecil daripada 0,05 dengan nilai T hitung 2,063 lebih besar daripada 1.66088. Maka dapat disimpulkan bahwasanya HO ditolak dan HA diterima, yaitu secara parsial efisiensi X1 berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat Y. Yang kedua, pengaruh responsif terhadap kepuasan masyarakat dengan nilai 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitung 5,959 lebih besar daripada 1.66088. Dapat disimpulkan bahwasanya HO ditolak dan HA diterima dan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
Yang ketiga yaitu pengaruh non-partisipan terhadap kepuasan masyarakat dengan nilai signifikansi 0,531 lebih besar daripada 0,05 dan nilai T hitung 0,629 lebih kecil daripada 1.66088 yang berarti bahwasanya HO diterima dan HA ditolak. Yang berarti bahwasanya tidak adanya pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat Y pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Yang keempat yaitu pengaruh kualitas pelayanan, efisiensi X1, responsif X2, dan non-partisipan X3 terhadap kepuasan masyarakat Y dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dengan F hitung 44.670 lebih besar daripada 2.70. Dapat disimpulkan bahwasanya HO ditolak dan HA diterima yang berarti secara stimulan kualitas pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Berikut presentasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.